Munculnya kasus coronavirus di Indonesia memberikan implikasi pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para wakil rakyat di daerah. Salah satunya anggota DPRD Provinsi Hajah Lilis Boy dari fraksi Demokrat terus melakukan upaya peningkatan ekonomi, terutama terhadap pelaku UMKM di sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Sampai yang berwarna merah ini punten maju terus ke sana. Yang warna kuning tahan di situ. Balik kanan, gerak. Satu. Yo, selamat ulang tahun untuk Brindawa. Brindawa yang ke-9. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan sektor penting dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin. Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan juga berperan dalam kesejahteraan bagi keluarga yang menumpukan hidupnya sebagai pelaku UMKM. Di masa pandemi ini, dampak ekonomi dan pariwisata juga dirasakan para pelaku UMKM sektor pariwisata alam pedesaan di Desa Mekarsari, Kabupaten Cianjur. Seperti halnya pedagang souvenir, kuliner, hingga industri kecil menengah seperti kain batik lokal, mereka mengaku adanya penurunan pendapatan sebanyak 50% dari biasanya. Apa aja sih motif-motifnya ini untuk motif batik khas Cianjur? Ada kecapi suling, Terus ada maot, terus lampu gentur, beras Cianjur, padi, ayam pelung, banyak semuanya. dari harga berapa nih? Dari mulai berapa? Dari mulai 150 sampai ke atas. 150 sampai ke atas. Ini per meter apa gimana? Ya, ini ukuran 2,10 meter Untuk satu pakai baju ya? Ya, meja. Mewakili komunitas UMKM Kabupaten Cianjur yang hari ini alhamdulillah sudah mengadakan bazar di Grindawan bekerjasama dengan Indonesia. Nah, kurang lebih ada 100 produk yang ada, 150 produk yang ada di bazar ini gitu. Karena ada pandemi ya, ada kendala-kendala, ada level-level itu ya, ada wabah, jadi ada kendala untuk pemasaran terutama. Tapi untuk UMKM Cianjur alhamdulillah masih bisa berdiri ya, untuk mungkin lebih giat lagi karena dengan adanya pandemi ini alhamdulillah kita bertahan ya. Kami mungkin mewakili para UKM Kabupaten Cianjur untuk kedepannya mungkin ya terutama tidak ada lagi pandemi itu dan pemerintah memfasilitasi untuk pemasaran atau packaging dan terutama promo dibuka lapangan atau
untuk para UKM ya, terutama untuk penjualan produk. Dalam event di hari jadi Iprisia yang ke-11 dan Gerindawan yang ke-4 menggelar berbagai kegiatan, di antaranya menggelar seni budaya tradisional, wisata kuliner dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Hajah Lilis Boy, hal ini tentunya merupakan strategi untuk menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan eksistensi usahanya di masa pandemi. Alhamdulillah, saya hari ini sangat senang karena saya bisa menggiring UMKM ini bekerja sama dengan Iprisia, juga dengan Gerindawan, sesuai dengan visi misinya Pak Bupati Kabupaten Cianjur. Semoga Gerindawan ini menjadi tempat desa wisata yang terkenal ke seluruh Jawa Barat. Karena sekarang pemerintah sedang menggalakkan kita harus membuat destinasi desa wisata di masing-masing daerah, dan ini termasuk Desa Mekarsari. Dan alhamdulillah di sini ada pelaku-pelaku UMKM dari Cibeber, dari Momi Mochi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah awal yang terbaik untuk UMKM untuk maju dan untuk sukses selalu. Tentu saja menjadi bagian dari tupoksi wakil rakyat, Ibu ya? Iya, iya. Jadi kebetulan tempat ini adalah tempat pengairan daripada provinsi. Nah, di sini saya sebagai DPR dari provinsi ikut peduli kepada desa wisata ini, tetapi desa wisata ini juga harus penuh dengan UMKM dari Kabupaten Cianjur. Wakil Bupati Cianjur mengatakan dengan adanya inovasi dan ide gagasan dari warga masyarakat dalam pengembangan wisata alam pedesaan, tentunya pemerintah harus hadir dan memberi dukungan. Gerindawan maupun Iprisia akan bertambah pula manfaat kemaslahatan dari kiprah
yang dilakukan oleh IPRISIA terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur. Prinsipnya Pemkab Cianjur mendukung penataan pengembangan destinasi wisata lokal yang memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di Cianjur. Banyak sekali potensi alam Cianjur yang belum terkuak, belum tertata, dan belum terpublikasikan kepada masyarakat khalayak, baik untuk masyarakat Cianjur maupun masyarakat yang melintas di Cianjur ini. Upayanya sendiri seperti apa nih Pemkab Cianjur? Saya pikir banyak ide, banyak inovasi dari warga masyarakat, kolaborasi yang di sini adalah ide dan kreativitas dari IPRISIA yang ingin memiliki komitmen untuk memajukan Kabupaten Cianjur. Tentu saja pemerintah harus hadir untuk memberikan dukungan terhadap ide-ide yang seperti itu, ide kreatif seperti itu. Sementara menurut Bupati Cianjur Herman Suherman, pihaknya mengapresiasi adanya wisata alam yang ada di pedesaan. Berharap dengan adanya destinasi wisata desa bisa memelihara kelestariannya serta bisa membangkitkan perekonomian warga. Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen ke depan pihaknya dinas terkait agar mengembangkan potensi wisata yang ada menjadi wisata yang maju dan banyak diminati oleh wisatawan. Ya, saya mengapresiasi pada Grendawan ini, dan saya ingat saya kebetulan pernah tinggal di sini, orang tua, dan sejak kecil saya tahu ya. Dan sekarang alhamdulillah ada inovasi dari warga masyarakat dan stakeholder yang menginginkan destinasi wisata Grendawan ini dikelola dengan baik. Dan saya apresiasi, dan ini merupakan pusat jajanan tradisional dari warga di sini. UMKM pun warga di sini dipusatkan ini menjadi promosi. Dan mudah-mudahan dengan adanya Grendawan ini ekonomi khususnya di Desa Mekarsari, Kampung Warung Batu bisa meningkat. Dan saya juga mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat titip kebersihannya. Dan saluran ini pun, saluran irigasi ini mengairi ke Cianjur sehingga pendopo, sehingga ini harus dijaga kelestariannya. Manfaatkan ini, dan ini tanah provinsi, insya Allah dengan adanya anggota DPR provinsi, Bu Haisboy, ini akan diupayakan menjadi pengolahannya menjadi hak Kabupaten Cianjur. Nah, terkait dengan pandemi 19 hampir selesai dan Cianjur sudah 3 bulan zero COVID dan vaksin sudah 70%, saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata untuk mengembangkan destinasi wisata di daerah masing-masing, terutama di pedesaan-pedesaan. Apalagi sekarang di selatan, curug-curugnya yang luar biasa, tempat camping yang bagus, kita promosikan. Dan insya Allah setelah pandemik ini, yang paling banyak dikunjungi oleh warga masyarakat adalah wisata terbuka seperti ini, ya. Kami pemerintah Kabupaten Cianjur senantiasa mendorong, menyupport agar masyarakat bisa bangkit ekonominya melalui pariwisata. Saya sebagai anggota DPR Provinsi tentunya akan peduli kepada daerah dari dapilnya sendiri, yaitu Dapil Cianjur, yang mana di Cianjur ada 30 destinasi desa wisata. Itu tentunya harus keikutsertaan dari DPR Provinsi. Nah, saya mengajak ibu-ibu di sini, ibu-ibu IPRISIA dan yang lainnya supaya berkiprah bersama-sama dengan saya dari DPR Provinsi. Karena ini merupakan kewajiban dari seluruh warga yang memang tinggal di Cianjur. Kita harus membesarkan destinasi yang ada supaya ada nilai jual. Penataannya tentunya ini harus dilibatkan daripada pemerintah Kabupaten Cianjur, terutama di sini dari Dinas Pariwisata. Nah, kami hanya memulai saja, kami dengan IPRISIA hanya memulai dengan ibu-ibu
supaya nanti kita akan serahkan nanti kepada Pemda setempat supaya kelanjutannya dikelola oleh beliau. Nanti ke depan tadi saya sudah berbicara dengan Pak Bupati, memang akan dikucurkan aspirasi dari saya dari DPR Provinsi untuk lebih mempercantik daerah-daerah wisata di sini. Tentunya itu memerlukan proses dan itu memerlukan rekom dari Bupati setempat. Nah, saya berharap nanti kalau memang diperlukan dari aspirasi saya untuk pihak Pemda, saya siap melakukannya dan siap memberi aspirasi itu. Menurut Hajah Lilis Boy, selain dukungan dari anggaran aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat, pihaknya juga berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam membangun untuk pengembangan destinasi wisata ke depan. Dan tentunya dari 30 potensi wisata yang ada di Kabupaten Cianjur, selain pemerintah juga menjadi tanggung jawab masyarakat Cianjur dalam memajukan potensi-potensi wisata yang ada. Selain itu, di samping permasalahan penurunan pada sektor wisata dengan kondisi pandemi sekarang ini, memang tidak bisa dipungkiri permasalahan di sektor industri kecil menengah seperti pengusaha konveksi yang ada di Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang juga mengalami penurunan omset hingga 50%. Misalnya Pak Baden ini sudah merintis usaha konveksinya sejak 5 tahun ke belakang. Namun pada tahun 2021 lalu, usaha konveksinya mengalami penurunan pesanan hingga berpengaruh terhadap omset pendapatan. Meski demikian, dirinya terus melakukan berbagai strategi agar usahanya terus bangkit bahkan di masa pandemi sekarang ini. Baden tidak mengurangi pegawainya satupun yang saat ini berjumlah masih utuh 20 orang. Selain pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dia berharap pemerintah bisa membantu membangkitkan perekonomian warga. Dari tahun 2015, berarti sampai sekarang udah 6 tahun lebih. Kendalanya hingga saat ini apa sih? Sementara sekarang kendala sih nggak ada kecuali di pemasaran gitu agak udah sepi gitu. Memang tersendat, terhambat sedikit gitu, jadi nggak seperti kayak dulu gitu ramainya. Ada penurunan berapa persen kira-kira? Hampir setengahnya, ya, 50%. Ini karyawan udah berapa? Tadinya udah 35, sekarang berkurang jadi 30. Terus harapan Bapak dengan usaha konveksi ini ke depan seperti apa nih? Ya, harapan saya bisa bangkit kembali lebih maju daripada yang sesudahnya gitu. Istilahnya lebih pesat lagi, berkembang lagi terus dan berkembang. Hajah Lilis Boy sangat mengapresiasi terhadap konveksi Pak Baden ini dan patut dicontoh meski masa pandemi belum berakhir, usaha konveksinya terus bertahan tanpa mengurangi pegawainya satupun. Saya DPR Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat sangat senang melihat walaupun keadaan COVID tetapi konveksi ini terus berjalan. Dan tadi saya berbincang-bincang juga dengan para pegawai yang memang tidak berkurang jumlahnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja. Mudah-mudahan konveksi ini lebih besar dan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ini untuk Kabupaten Cianjur sebetulnya ini merupakan suatu contoh yang baik, terutama tadi Pak Baden ini, beliau ini tidak pernah tergoyahkan walaupun ada pandemi. Jadi beliau ini betul-betul harus dicontoh oleh seluruh masyarakat Cianjur bahwa ketika kita berusaha dan kita berdiri untuk tegak, itu pasti akan maju. Insya Allah ke depannya kalau memang perlu bantuan dari saya,
kalau ada memang dari aspirasi saya akan bantu demi kemajuan masyarakat, terutama masih kepada konveksi-konveksi yang masih di bawah.